pentingnya ilmu organisasi yang nggak diajarin di kelas. Belajar itu tidak hanya di bangku kelas gitu ya, di perkuliahan-perkuliahan, tapi ada juga belajar yang tidak kalah penting itu yang kedua adalah belajar berorganisasi gitu. Nah, jadi saya sampaikan ke mahasiswa bahwa berorganisasi ini sangat penting. Bahkan kadang gitu ya, ilmu berorganisasi ini yang nanti akan langsung bisa terasa manfaatnya di masyarakat ataupun di tempat kerja yang baru. Karena ilmu berorganisasi ini tidak banyak yang tidak diperoleh di bangku kuliah atau di kelas gitu ya. Misalkan nanti kalau seandainya mahasiswa lulus kemudian kembali ke masyarakat, itu justru yang diminta masyarakat ini adalah saat itu ya, itu yang paling langsung diminta itu ada ilmu berorganisasi. Saya selalu kasih contoh. Misalkan Anda pulang ke kampung, kemudian dilihat oleh masyarakat ada sarjana baru pulang ke kampung, satu sisi misalkan Karang Taruna belum ada ketuanya, nah, dimintalah jadi ketua Karang Taruna. Kalau nggak pernah berorganisasi nggak mungkin siap, gitu. Atau seandainya remaja masjid baru kosong, tidak ada ketuanya, diminta jadi ketua remaja masjid, atau bahkan mungkin disuruh membentuk organisasi baru remaja masjid yang sebelumnya belum ada. Nah, ini kalau tidak pernah berorganisasi ya tidak tahu. Kalau dulu waktu kuliah hanya kelas perpuskos, nah itu dia nggak akan dapat ilmu itu. Dan itu pun sebenarnya nggak hanya di masyarakat, tapi juga di tempat kerja. Jadi mahasiswa yang dulunya aktif berorganisasi, begitu masuk dunia kerja, dia sudah siap bekerja. Tetapi mahasiswa yang tidak pernah berorganisasi, masuk di dunia kerja, baru belajar bekerja. Nah, saya kasih contoh misalkan ke mahasiswa. Misalkan mahasiswa begitu diterima di PNS kah atau di kantor manakah, misalkan tadi Kemenak atau di Pemkot, Pemda. Nah, biasanya kan diminta untuk silakan ini instansi mau bikin seminar misalkan, tolong dibuatkan proposal. Nah, kalau dia nggak pernah berorganisasi, baca proposal kegiatan aja nggak pernah, gitu. Bagaimana dia bikin? Atau dia bahkan diminta Anda jadi ketua seminar, Anda bikin proposalnya sampai nanti menghandle semua kegiatan, menghubungi narasumber, setelah selesai nanti bikin laporan, ya dia nggak bisa mengerjakan itu semua. Dia baru belajar kan.